Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka, yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Teman-teman, menurut penilaian saya bahwa persidangan CLS di Pengadilan Negeri Surakarta sejak awal memang sudah salah format ya, di mana CLS itu adalah citizen lawsuit ditujukan untuk gugatan kepada negara atau aparatur negara oleh warga negara atau sekelompok warga negara dikarenakan negara maupun aparatur negara itu tidak menjalankan kewajiban konstitusionalnya. Sehingga diharapkan dari persidangan CLS seperti itu adalah perbaikan kebijakan ataupun perbaikan sistem. Tapi ini aneh yang terjadi di Pengadilan Negeri Surakarta, di mana CLS justru untuk membuktikan keaslian dari ijazah milik seseorang. Dalam hal ini adalah ijazah milik mantan Presiden RI ke-7, Insinyur Haji Joko Widodo. Mereka selalu berdalih bahwa ijazah milik Jokowi itu sudah dipakainya untuk mencalonkan diri di berbagai jenjang jabatan politik. Padahal Jokowi sekarang ini adalah warga negara biasa. Dia sudah turun tahta, dia sebagai rakyat biasa, sehingga tidak bisa lagi diutak-utik masalah seperti ijazahnya. Ini memang sudah salah kedaden ya kalau istilah orang Jawa. Sudah dari awalnya sudah salah bahwa CLS kok dipakai untuk membuktikan keaslian ijazah Jokowi. Baiklah, karena ini sudah berlangsung dan sudah seperti dipaksakan, ada baiknya kita ikuti saja alurnya. Namun ini juga saya khawatirkan nantinya akan menjadi suatu peradilan sesat, di mana ini tidak mencari sebuah kebenaran, tapi persidangan yang dipenuhi dengan kebohongan-kebohongan, atau dalam istilahnya yaitu trial by deception, atau peradilan yang dipenuhi dengan tipu daya dan kebohongan-kebohongan. Juga akan menjurus pada mock trial, yaitu sekedar formalitas belaka, persidangannya sekedar formalitas belaka, tidak mencari kebenaran yang hakiki. Ini nampak bahwa dari waktu ke waktu di persidangan itu banyak sekali kebohongan-kebohongan yang ditunjukkan oleh para saksi maupun oleh ahli yang ditampilkan mereka. Dulu ada dugaan bahwa saksi yang ditampilkan oleh mereka, yaitu inisialnya O dan inisialnya R, itu telah melakukan kebohongan di muka persidangan. Dalam hal apa? Saksi O di persidangan mengatakan bahwa ijazah Fakultas Kehutanan yang dikeluarkan pada bulan Mei 1985 itu ada hologram dan nilai materinya 500. Padahal kita bisa membuktikan bahwa ijazah Fakultas Kehutanan yang dikeluarkan pada Mei 1985 itu tidak ada hologramnya. Di UGM hologram itu baru dipakai pada sekitar tahun 2009. Pada waktu itu, pada tahun 1985, materainya pun bukan materai 500, tapi materainya bernilai 100 rupiah. Sedangkan saksi R itu juga diduga melakukan kebohongan dengan mengatakan bahwa ijazah Fakultas Kehutanan yang keluar pada Mei 1985 itu ada hologramnya. Seperti yang saya tadi katakan bahwa di UGM ijazah berhologram itu baru mulai sekitar tahun 2009. Ini juga kemarin ketika mereka menampilkan saksi ahli, yaitu Tifa, ada dugaan yang bersangkutan juga tidak jujur dalam memberikan kesaksiannya, bahkan di depan muka hakim, di depan hidungnya hakim, itu dia ada dugaan tidak jujur. Apa itu? Akan saya putarkan video berikut ini. Jadi ijazah asli ini saya pun juga melakukan penelaahan dengan panca indera saya, karena saya menemukan. Pernah melihat aslinya? Melihat aslinya, ya. Karena itu saya tahu persis panca indera. Saya bertemu dengan ijazah ini langsung, asli panca indera. Nggak bisa kita nyatakan ya berarti kan? Bukan, dia melihat ketemu dengan pemilik ijazah ini. Jadi panca indera. Jadi Maksudnya dia ketemu langsung dengan dia. Abang ketemu dengan siapa Pak ini? Pemilik ijazah ini. ahli waris. Yang pernah menjadi saksi di sini. Milik kakak Rujito. Jadi saya melakukan
saya datang ke rumahnya melakukan pengujian dengan panca indera saya, dengan mata, dengan terabaan, sehingga saya tahu persis bagaimana arsitektur dari ijazah asli Kehutanan UGM ini. Tahun yang sama. Ya, di tahun yang sama. 1985 ya? Ya, tahun 1985. Yang jelas Hanya adalah nyebut tahunnya saja. pada ijazah ini tampak sekali ada watermark sebagai arsitektur yang paling dominan pada ijazah ini. Kemudian ada emboss atau cap ceklok untuk mengunci ijazah dari rektor. Kemudian materai yang sesuai dengan undang-undang tahun 2013 bahwa pada tahun 2003 ya. Jadi sesuai dengan undang-undang bahwa materai pada yang berlaku pada tahun 1985 itu Rp500. Rp500. Nah, kemudian ketika saya melakukan pengujian yang mulia, apakah kalau di fotokopi berulang kali itu watermarknya hilang dan apakah embossnya hilang? Ternyata tidak yang mulia. Jadi ini saya fotokopi berulang kali. Ternyata watermarknya berulang kali. Hasilnya ternyata watermarknya masih jelas. Di fotokopi kemudian berulang, watermarknya masih jelas. Ya, nah ini tidak terjadi pada ijazah yang dinyatakan sebagai ijazah Joko Widodo yang dimuat oleh Dian Sandi. Kita bisa melihat perbedaannya. Ya, tidak terlihat adanya watermark dan tidak terlihat adanya emboss. Ya. Kemudian ketika di fotokopi berulang kali seperti pada yang ada di KIP KIP ya. Nah, ini yang mulia bisa melihat ya, ini sudah tidak ada watermarknya yang mulia, sudah tidak ada lagi embossnya. Nah, jadi kita bisa melihat, bisa melakukan pengkajian. Ini saya fotokopi dengan kertas licin yang mulia. Ya, ini watermarknya nggak ada yang mulia. Embossnya juga tidak ada. Ini dilakukan pengujian dengan fotokopi. Iya. Nah, artinya ini jelas berbeda. Itu kesaksian Tifa di depan hidung para hakim sidang CLS di Pengadilan Negeri Surakarta. Nampaknya Tifa dan para penasihat hukumnya menunjukkan spesimen ijazah Fakultas Kehutanan pada bulan Mei 1985 milik dari almarhum Bambang Rudi, yaitu kakak Rujito, yang beberapa waktu yang lalu Rujito ini selaku ahli waris dari ijazah milik almarhum itu juga menjadi saksi mereka. Di depan hakim tadi ada 2 poin utama yang dikatakan oleh Tifa, yaitu bahwa materai di ijazah milik almarhum Bambang Rudi itu masih 500. Jadi mereka semua di persidangan itu selalu mengatakan bahwa materai di ijazah milik almarhum Bambang Rudi dari Fakultas Kehutanan yang lulus pada Mei 1985 itu materainya 500. Sedangkan punya Jokowi yang lulus pada November 1985 itu materainya 100. Dan itu dipakai mereka untuk menjustifikasi bahwa punya mereka lah yang asli, sedangkan punya Jokowi itu palsu karena perbedaan nilai materai. Padahal kita punya bukti kuat bahwa materai baik yang lulus Mei 1985, Agustus 1985, maupun November 1985 dari Fakultas Kehutanan itu nilainya 100 semuanya. Nah, ini perlu dicermati oleh para hakim sidang CLS. Yang kedua, Tifa tadi mengatakan bahwa spesimen ijazah yang dipegang oleh mereka, yaitu milik almarhum Bambang Rudi, itu ketika difotokopi itu watermark dan embossnya terlihat terus, walaupun difotokopi berulang-ulang, emboss dan watermarknya akan terlihat terus. Berbeda dengan punya Jokowi, di mana milik Jokowi yang diambil dari Dian Sandi ketika difotokopi, bahkan belum difotokopi pun menurut mereka tidak ada watermark dan embossnya, apalagi difotokopi. Apakah ini benar? Saya bisa mengatakan bahwa mereka tidak lain adalah membuat suatu yang tidak jujur. Karena apa? Ijazah milik almarhum
Bambang Rudi, walaupun di fotokopi dikatakan oleh mereka watermarknya masih kelihatan, embossnya masih kelihatan, itu kemungkinan tidak di fotokopi secara biasa, tapi itu adalah hasil scan, hasil scanner. Hasil scan dengan fitur hitam putih itu pun bisa. Jadi bisa saja itu hasil scan tapi dikatakan itu fotokopian. Atau kemungkinan hasil scan tentunya kalau ijazah berwarna di scan, hasilnya berwarna, kemudian difotokopi. Tentu hasilnya menjadi hitam putih. Itu kemungkinan. Sehingga dikatakan oleh mereka fotokopian milik almarhum Bambang Rudi itu walaupun difotokopi tetap terlihat watermarknya dan emboss, dengan punya Jokowi tidak terlihat. Nah, saya menduga keras bahwa milik almarhum Bambang Rudi itu bukan difotokopi secara biasa, tapi di-scan. Entah dengan fitur hitam putih ataupun hasil scan berwarna kemudian difotokopi menjadi hitam putih. Jadi watermarknya kelihatan. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa ada perbedaan hasil scan dengan fotokopi, di mana hasil scan itu pasti memiliki kecerahan yang lebih bagus daripada fotokopi. Selain itu, pada elemen detail tertentu pada scan akan terlihat, sedangkan pada fotokopi tidak terlihat. Antara lain ada watermark. Ketika sebuah dokumen ada watermarknya, kita scan, walaupun dengan fitur hitam putih, maka watermarknya akan kelihatan. Sedangkan kalau dokumen itu meskipun ada watermarknya, tapi kita fotokopi, ada kemungkinan watermarknya tidak terlihat. Begitupun dengan embossnya. Ini sudah saya buktikan. Bahkan saya memakai ijazah dari Fakultas Kehutanan pada bulan Mei 1985. Saya tidak mengatakan bahwa ijazah tersebut adalah milik almarhum Bambang Rudi, tapi nanti akan saya tampilkan di dalam slide saya ya. Terserah itu dianggap sebagai punya insinyur Bambang Rudi atau tidak, terserah. Tapi yang jelas itu adalah dari fotokopi ijazah keluaran Fakultas Kehutanan pada Mei 1985. Ada baiknya akan saya tampilkan videonya. Ini fotokopian spesimen ijazah Fakultas Kehutanan UGM yang lulus pada bulan Mei 1985. Nampak tidak ada watermark maupun embossnya karena ini adalah fotokopian. Sedangkan pada materinya masih nampak jelas nilainya yaitu Rp100. Nah, bagaimana? Itulah pembuktian ilmiah dengan data. Bahwa ternyata ijazah Fakultas Kehutanan yang keluar pada Mei 1985, entah itu milik almarhum Insinyur Bambang Rudi atau tidak, saya tidak akan mengatakannya. Ternyata ketika difotokopi pun, watermarknya tidak terlihat, embossnya tidak terlihat, sama dengan punya Jokowi yang ditampilkan oleh Dian Sandi ataupun dari fotokopian di berbagai tempat. Misalkan dari yang ditampilkan Bareskrim, ditampilkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan maupun yang diperoleh dari berbagai KPU di berbagai tingkatan, itu fotokopiannya pun tidak terlihat watermarknya. Sama sebenarnya. Kalau di fotokopi ada kemungkinan besar watermark dan embossnya tidak terlihat. Tapi ketika di scan ada kemungkinan terlihat. Itulah bedanya. Dan saya yakin bahwa spesimen ijazah fotokopian yang dipegang mereka, yang dikatakan di fotokopi berulang-ulang, tapi watermarknya terlihat, itu adalah hasil scan. Itu dugaan saya. Tapi yang jelas lebih dari itu adalah adanya dugaan ketidakjujuran untuk memberikan keterangan di muka persidangan, di muka hakim, bahwa spesimen ijazah Fakultas Kehutanan pada Mei 1985 selalu dikatakan materinya 500. Padahal materinya adalah 100. Itu yang terpenting. Dan ini harap menjadi perhatian hakim di persidangan CS Pengadilan Negeri Surakarta. Agar kelak persidangan ini tidak menjadi suatu persidangan sesat, di mana dipenuhi dengan pemutarbalikan fakta, dipenuhi dengan kebohongan, dipenuhi dengan kesaksian-kesaksian yang tidak berdasarkan fakta atau boleh dibilang kesaksian palsu.
Demikian video singkat saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, tetap semangat dan salam merdeka.